kabarnya semua? Wow, ada yang belum mandi ya? Enggak dong, semuanya sudah mandi pastinya. Karena hari ini adalah hari yang istimewa. Lihat dong, Lose juga sudah ready. Kalian juga, Lose percaya pasti sudah mandi, sudah rapi, sudah duduk manis, dan siap beribadah bersama-sama. Oke, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari sukacita bagi kita semua. Mungkin kalau hati kita diperiksa, Lose harap sih bisa menemukan ada sukacita, ada ucapan syukur, ada kegembiraan, dan ada semua hal yang menyenangkan hati kita. Kenapa? Karena hari ini hari Minggu. Tapi juga hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke, hatiku penuh nyanyian. Bagaimana dengan hatimu adik-adik? Hati kita semua penuh dengan sukacita. Mari kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian karena ada Yesus di dalam hatiku. Yuk sama-sama ya. Silahkan digerakkan badannya supaya lebih semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah. Mari angkat tangan. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja. Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah, sekali lagi dong, dialah raja, dialah raja. Raja, dialah Tuhan. Tuhan, sebut namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, ayo anak raja katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan. Puji, mana suaranya? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay! Semua anak raja hari ini bersuka cita. Oke, sebelum kita mulai lagi bernyanyi, memuji Tuhan, dan melanjutkan ibadah kita, semuanya lipat tangannya. Bersama-sama dengan Lose, kita akan berdoa, mohon Tuhan memimpin kita di sepanjang ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di saat ini kami bersyukur sekali ada hari yang baru, hari yang cerah, kami bisa kembali menikmati indahnya persekutuan. Dari tempat kami masing-masing, kami ingin bisa memuji Tuhan, kami ingin bisa diberkati oleh firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami, tolong teman-teman kami supaya kami juga bisa merasakan Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus memeluk kami dengan kasih Tuhan, dan kami merasakan sukacita di saat ini di dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian semua pasti sudah kangen sekali untuk kembali bersekolah minggu bersama-sama kan? Iya sama, Lose juga. Apalagi ya, sekarang ruangan kelas kalian sudah baru. Keren banget.
Tapi ya itu, masih harus nunggu dulu. Sabar sedikit lagi ya. Anak Tuhan harus sabar. Anak Tuhan juga harus semangat. Gak boleh jadi sedih, jadi melempem. Loh, kan anak raja diberi kuasa untuk bertahan dalam segala situasi. Sehingga apapun situasi yang saat ini terjadi, corona, pandemi, hujan, badai, bahkan gelombang yang besar sekalipun, anak Tuhan harus berdiri teguh karena Yesus adalah batu karang, adalah pelindung hidup kita. Nah, ayo kita semangat sama-sama, berdiri dulu semuanya. Ya, sama-sama dengan Lose kita nyanyi ya. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kita nyanyi sama-sama. Semuanya katakan dengan iman. Apapun situasinya, aku akan tenang bersama Tuhan. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Pujian yang indah sekali mengingatkan kita untuk terus kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita, mari kita goyangkan badan kita, bernyanyi bersama-sama. Yuk. Di badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Yeay! Yes! Waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari semuanya, adik-adik, lipat tangannya. Kita mohon supaya Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh melalui Roh Kudus-Nya memberikan kita pengertian untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tutup matanya, kita mau merenungkan bagian firman Tuhan melalui cerita yang akan kita dengar. Tapi biarlah pujian ini mengantarkan kita menjadi doa kita. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu dan bentuklah hatiku seperti yang Kau inginkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Biarlah Tuhan mendengar. Ini adalah doa kita adik-adik semua. Untuk sungguh-sungguh Tuhan tolong kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan sekali lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Inilah doa kami saat ini ya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, hanya dengan mengingat kuasa salib Kristus, kami punya kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum masuk ke kelas masing-masing, jangan lupa ya, adik-adik silahkan memberikan persembahan untuk kita pakai di dalam pelayanan kita di sekolah minggu. Karena itu kalau adik-adik belum bisa minta bantuan papa mama, nah, bisa ditransfer atau dikirim melalui rekening yang ada tertera di sini. Bisa pakai barcode ya, pakai QR. Silahkan orang tuanya
Silahkan papa mamanya bantuin ya adik-adik. Oke, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mendengarkan cerita selanjutnya. Bye. Shalom semuanya, halo, apa kabar adik-adik semua? Wah, udah lama ya kita nggak ketemu. Tapi nggak apa-apa. Hari ini Lause akan bawakan firman Tuhan buat adik-adik semua, yaitu tentang Allah mengutus anaknya Yesus. Diambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 20. Sebelum dengerin firman Tuhan, Lause ada sesuatu nih. Tara! Wah, apa ya? Ada yang tahu kira-kira ini apa? Ya, hadiah. Nah, lo mau tanya nih buat adik-adik semua. Adik-adik pernah gak sih dapat hadiah? Bisa dari papa mama, koko cece, atau tukeran hadiah sama teman. Nah, gimana sih perasaan adik-adik saat menerima hadiah ini? Senang ya? Wah, pasti gak sabar dan penasaran banget apa sih isi dari hadiah ini, betul gak? Nah, cerita Lause hari ini berkaitan loh dengan hadiah, yaitu hadiah yang Allah berikan buat kita semua. Kira-kira apa ya? Nah, hadiah ini sangat istimewa dan setiap kita sudah diberikan loh hadiah tersebut. Apa ya? Adik-adik, beberapa orang akan terkejut saat melihat hadiah yang Allah berikan. Tapi ada juga kok orang-orang yang sudah siap menerima hadiah yang sangat istimewa dari Allah. Kalau gitu, Lause mau ajak kalian semua untuk kita siapkan Alkitab kita dan juga hati kita. Bukan, hati kita. Untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar hadiah yang sangat istimewa dari Allah, Lause akan mulai cerita dari awal nih, yaitu di saat Allah menciptakan Adam dan Hawa. Allah menempatkan Adam dan Hawa di taman yang sangat indah. Nah, di situ ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan semua yang indah ada di situ. Nah, Allah menempatkan Adam dan Hawa di tempat itu adalah supaya mereka bisa saling mengasihi dan juga memelihara semua yang sudah Tuhan ciptakan. Tetapi saat Adam dan Hawa di taman, mereka berdosa di hadapan Allah. Ketika mereka berdosa, mereka menjadi musuhnya Allah, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan siapapun yang lahir dari keturunan mereka. Mereka sudah menjadi musuhnya Allah karena mereka sudah berdosa di hadapan Allah. Tapi ada kabar baik, yaitu Allah membuat janji dengan Adam dan Hawa untuk memberikan hadiah yang sangat istimewa kepada mereka. Melalui hadiah ini, mereka bisa kembali menjadi keluarga Allah. Allah akan mengampuni mereka dan Allah akan menjadikan mereka anak-anaknya. Lama kemudian, pada waktu yang tepat, Allah mengirimkan hadiahnya. Allah mengutus anaknya sendiri untuk hidup di dalam dunia. Nah, ia mengutus anaknya Yesus yang lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Dan Yesus pun lahir di tempat yang sangat sederhana. Pada mulanya, gak banyak orang loh yang tahu bahwa Allah telah mengutus anaknya, hadiah yang sangat istimewa ini, untuk orang-orang berdosa. Jadi, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk memberitahukan kabar baik, kabar sukacita ini kepada gembala yang berada di sekitar situ. Kemudian Allah sangat bersinar meliputi tempat itu. Mereka dan gembala-gembala lain sangat terkejut dan juga ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, aku memberitahukan kepadamu kesukaan yang sangat besar
bagi seluruh bangsa. Malaikat juga memberitahu mereka bahwa juru selamat telah lahir dan mereka bisa menjumpainya. Tiba-tiba para gembala melihat banyak sekali tentara surga bersama dengan malaikat itu. Mereka memuji Allah dan mereka juga berkata tentang damai sejahtera bagi setiap manusia yang berkenan kepada Allah. Ya, malaikat-malaikat di surga senang dengan kabar baik tentang hadiah Allah. Sekarang, para gembala begitu senang dan bersemangat untuk melihat sang juru selamat itu. Dan mereka pergi ke Bethlehem untuk melihatnya. Saat sampai, mereka menemukan Yusuf, Maria, dan bayi itu yang terbaring di palungan. Setelah mereka melihatnya, mereka pergi dan memberitahukan kepada orang-orang tentang hadiah juru selamat dari Allah. Maka kembalilah mereka sambil memuji dan memuliakan Allah atas segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Karena semuanya itu sesuai dengan yang dikatakan oleh para malaikat tadi. Allah mengutus Yesus untuk dihukum sebagai ganti dosa-dosa manusia. Yesus itu tidak berdosa loh adik-adik, sehingga Yesus tidak layak untuk mati di kayu salib. Tetapi Yesus telah mengambil alih hukuman yang seharusnya kita terima, sehingga dosa-dosa kita dapat diampuni. Nah, hadiah yang Allah berikan jauh lebih istimewa dari setiap hadiah-hadiah yang kita terima. Allah telah mengutus Yesus sehingga setiap kita bisa menjadi bagian dari keluarga Allah. Kamu, adik-adik semua, dan juga Lause. Semua orang yang percaya kepada Yesus untuk pengampunan dosa, maka ia adalah anak-anak Allah. Setiap orang di dalam keluarga Allah telah menerima hadiah yang sangat istimewa dari Allah, yaitu anak Allah. Adik-adik, yuk kita ajak teman-teman kita yang lain supaya mereka juga bisa terima hadiah yang sangat istimewa dari Allah. Kita ajak teman-teman yang lain supaya mereka juga menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan tentang Allah yang memberikan kita hadiah yang sangat istimewa. Kalau gitu, Lause mau kasih kalian 3 pertanyaan. Siap? Oke, pertanyaan yang pertama. Mengapa para gembala itu begitu semangat dan senang? Nomor 2, apa yang dilakukan para gembala setelah mereka melihat bayi tersebut? Yang ketiga, mengapa Allah mengutus anaknya? Nah, ayat hafalannya diambil dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-1a. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa pada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Untuk aktivitas murid dan juga aktivitas rumah akan Lause bagikan di grup WA kita, oke? Adik-adik, anak kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang Lause akan tutup di dalam doa. Semua sikap doanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk hadiah yang sangat istimewa, yaitu anak-Mu Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa setiap kami Tuhan.
Terima kasih untuk kebaikan dan juga pengampunan-Mu kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.